Jumpa lagi Sohib Jelajah di part 2 keliling 180 derajat Bali. Nah, baru saja kita meninggalkan desa Bukuk atau daerah tadi pantai Perjin ya. Nah, sekarang kita menuju ke arah Singaraja. Nantikan keseruan titik-titik spot tempat wisata atau tempat yang kita kunjungi, beberapa pantai dan daerah menarik lainnya. Nanti kalau ada. Iya, kalau Soalnya ada hari Minggu soalnya. hari Minggu sampai Singaraja nggak tahu nggak Wih, ada. lumayan. Iya. Dua. Kita isi bensin. Ini desa apa, Bu? Timbrah. Desa Timbrah menuju ke pantai Amet. Ahmad. Amet ya? Betul ya, Bu? Memang ini jalannya? Ya. 1 jam nggak sampai? Kurang lebih? Kayaknya jauh. Oh, nggak sampai. Jauh kayaknya. Jauh? Ya, Oh, iya. 40 kilo kalau saya lihat. 40. Tapi jalan ke Singaraja betul sini, Bu? Ya, bisa juga. Oh, bisa juga. Kita lanjut lagi perjalanan dari Virgin Beach menuju ke kota Amlapura, Karangasem. Amlapura ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Karangasem ya. Nah, jaraknya nggak terlalu jauh, 11 km, kira-kira 20-an menit ya. Tergantung sikon ya. Itu Sohib. Sepanjang perjalanan ini udara cukup sejuk karena ya tadi kita berada di pinggir pantai dan juga di kaki Gunung Agung. Dan selalu disuguhkan pemandangan indah Sohib, khususnya sawah, subak, dan hijau-hijau lah. Semua serba hijau, semua serba rapi tertata, apalagi jalannya. Perasaan nggak ada yang jelek ya. Setuju nggak? Karangasem ini merupakan kota kabupaten atau kabupaten terbesar keempat di Provinsi Bali. Jadi cukup luas dan tentu saja banyak titik spot pariwisata dibanding kabupaten-kabupaten sebelumnya yang kita lalui. Jadi menarik ya Karangasem ini. Luas dan banyak wisatanya. Nah, jalanan juga dari tadi ya sama, nggak ada yang jelek. Penghijauan kiri kanan, karena kenapa? Karena ada Gunung Agung meliputi sekitar kawasan Kabupaten Karangasem ini. Jadi agak istimewanya adalah dia ada pantainya, ada gunungnya, dan masuk ada savana juga gitu. Nanti coba kalau sempat kita main ke sana ya. Sepanjang perjalanan ini udara sejuk ya. Jadi memang aduhai lah kalau buat motor riding. Jadi bener-bener nikmat, enjoy gitu. Nggak, lelahnya nggak berasa gitu. Banyak jalan potong alternatif juga kita lalui. Jadi tidak semuanya jalan kabupaten ya. Dari Google Maps juga kadang mengarahkan masuk karena kita menggunakan jalur map motor, sehingga beberapa jalan juga dikasih jalan pintas gitu. Nah, ini salah satunya kita melalui desa adat Subagan di wilayah Kabupaten Karangasem. Jadi betul-betul indah ya Sohib. Coba kita lihat hijaunya, penataannya, serta udara yang sejuk. Nah, ini yang jarang kita temuin kalau kita ke wilayah-wilayah lain.
Sekarang udah masuk waktu sholat duhur nih. Mudah-mudahan ketemu masjid ya, karena ini udah mendekati Amlapura nih. Ya, alhamdulillah kelihatan nih ada menara nih. Jadi kita masuk dulu, Sohib, numpang sholat di Masjid At-Taqwa ini. Ya, kita berhenti sejenak. Alhamdulillah kita memasuki wilayah kota Amlapura. Rupanya Amlapura ini cukup indah juga ya, Sohib. Dan yang pasti Kabupaten Karangasem ini ada pelabuhan besar nih, Padang Bay, di wilayah kabupaten ini. Itu pelabuhan yang besar juga yang menyambungkan Bali dengan Lombok atau Indonesia Timur lainnya. Selain itu, Amlapura ini rasanya pernah juga nih menerima hadiah apa tuh? Adipura ya, kota bersih Karangasem ini. Nanti kita cek ya berapa kali memenangkan kota bersih level kabupaten. Nah, habis Amlapura kita akan keluar dari kota Kabupaten Karangasem menuju tujuan berikutnya. Saat ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan oh iya, tadi kalau Karangasem itu memang betul 5 kali berturut-turut meraih Adipura loh. Selama 5 tahun, jadi memang istimewa pencapaian Kabupaten Karangasem. Nah, kita lanjut ke tujuan berikut, ke Pantai Amet. Pantai Amet ini terletak di Desa Amet. Bilangnya Amet ya kalau bahasa Bali. Di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Nah, ini yang istimewanya pantai ini, Pantai Amet ini, itu meliputi wilayah 7 desa. 14 km loh panjangnya. Kenapa menjadi incaran wisatawan mancanegara? Karena nanti akan kita lihat tuh, isinya cuman bule-bule. Karena memang keindahannya ya tadi sepanjang 14 kilo itu terhampar pantai. Dan banyak juga kapal-kapal, nanti juga kita akan lihat di spotnya ya. Jadi itu Sohib informasi. Nah tuh dari kejauhan udah mulai kelihatan tuh Gunung Agung menjulang tinggi tuh di masih sebelah kanan ya. Tuh kelihatan tuh sama tertutup awan dikit-dikit. Jadi kita jaraknya itu kalau dari Amlapura sekitar 19 km. Tapi kalau dari Candi Dase itu 30-an, 33 kalau nggak salah. Nah itu Sohib. Nah, kita sudah meninggalkan kota Amlapura menuju Amet. Nah, nanti sebentar lagi kita akan infokan hal-hal yang terkait dengan wilayah Amet atau Desa Amet, Pantai Amet, Kabupaten Karangasem. Jadi Pantai Amet ini favoritnya itu turis mancanegara. Karena memang surganya orang yang snorkeling, diving, dan surfing lah. Di sepanjang jalan juga kita lihat tadi beberapa motor bawa alat-alat surfing. Nah, Sohib, kenapa itu diminati? Karena koralnya itu atau bentuk terumbu karangnya itu sangat dekat dengan bibir pantai loh. Infonya sih memang hanya berjarak beberapa meter saja. Oh iya, ini di depan kita persis Gunung Agung ya. Jadi Gunung Agung itu memang terhampar lepas pemandangannya di depan mata kita sepanjang jalan dari setelah kota Amlapura menuju ke Pantai Amet. Nah itu, jadi kalau ini sudah arahnya arah masuk ke dalam ya, karena kita akan ke kanan. Nah setelah ini kita ada masuk nih daerah Amet nih.
Nah, di sini kira-kira masih sekitar 6 kiloan kalau nggak salah menuju ke dalam di pertigaan tadi. Gunung Agung itu adalah gunung berapi loh, Sohib. Dan pernah meletus di tahun 1963, di mana mengakibatkan korban jiwa 1.500 orang. Jumlah yang luar biasa. Wih, ini pas subaknya cakep bener tadi sebelah kiri. Jadi dulu tuh pernah tuh seminggu gelap di Bali. Hampir nggak ada kelihatan matahari, saking besarnya dampak dari letusan Gunung Agung. Dan juga abu vulkaniknya sampai 10 km menjulang. Jadi dampaknya pasti waktu itu luar biasa ya. Kita doakan semoga tidak terjadi lagi sehingga masyarakat aman tentram. Amin. Jalan menuju Amet ini ya memang indah ya. Sohib bisa nikmati kiri kanannya juga. Masih ada perbukitan sebelah kiri, sebelah kanan juga sama, bahkan masih ada sawah. Tuh di bawah kelihatan indah benar tuh. Jadi makanya daerah ini dingin nih. Ini padahal 2:30 sore loh. Cuacanya sejuk benar. Anginnya cepoi-cepoi gitu. Coba lihat tuh. Kelihatan kan bendera berkibar dengan gagah beraninya gitu. Sepanjang jalan ini juga hamparan Bukit Mangun. Jadi ini yang membuat jadi ada lembah-lembah, ada gunung, ada pantai, ada sawah. Makanya sejuk bener. Gitu Sohib. Nggak lama lagi nih kita akan tiba ke area Pantai Amet. Tempat yang favorit nih saat ini destinasinya. Koralnya koral kelas dunia yang jaraknya dekat dengan bibir pantai. Nah ini nih Bukit Mangunnya nih, hamparannya nih. Keren kan? Sepanjang mata masih memandangi Bukit Mangun nih. Ini wilayah Karangasem loh, masih. Jadi kalau di Pantai Amet itu spesifikasinya beda dengan pantai-pantai di Pulau Bali pada umumnya. Yang putih bersih, dia hitam. Karena keindahannya kan di koral ya. Jadi hamparan pasirnya pasir hitam, Sohib. Itu mudah-mudahan waktunya kita cukup ya. Kita bisa karena masih ada 1-2 spot lagi sebelum kita masuk Singaraja. Dan ini udah menjelang sore ya. Mudah-mudahan kita masih dapat spot yang lain dan sunset gitu kan. Tapi ya Bali heran juga hari ini sejuk ya. Apa mau hujan ya? Karena dari kemarin semua orang bilang nggak akan pernah hujan. Tapi coba kita lihat sampai perjalanan pulang kita nanti ya. Tuh, hamparan Bukit Mangun. Keren kan? Bagusnya di Bali ini jarang yang kering gitu, tandus. Jadi nggak apa, tetap aja hijau segar gitu. Kita
Kita udah mulai masuk di area homestay loh ini. Kiri kanan ini sudah mulai ada homestay menjelang amat karena isinya cuma bule memang. Wisatawan lokal di sini minim sekali. Makanya kita juga kalau papasan motoran ya pada bule isinya. Baik yang searah ataupun yang lawan arah. Mobil-mobil juga isinya bule. Nah, jadi itu Sohib. Jadi kampung-kampung di sini tuh homestay nih kiri kanan nih. Dengan harga terjangkau, memanjakan para bule-bule nih yang datang ke sini. Tapi kalau saya lihat dari tadi juga anak muda ya. Nggak umur-umur banget gitu. Nah, nanti kita coba lihat nih. Kita udah mau masuk di area Pelabuhan Amet nih. Nah, ini dia nih. Titik pelabuhan Pantai Amet. Tuh, papasannya masih sama bule tuh. Tuh, ini dibilang Pantai Amet nih. Yuk kita review sejenak. Kita udah tiba di lokasi Pantai Amet. Cuma ini daerah untuk kelihatannya untuk sewa kapal ya. Jika pantai utamanya kita lihat. Bayar aja. Ini udah masuk pusat Pantai Amet nih. Udah turis kiri kanan, sepanjang kiri kanan turis aja tuh. Yang motoran, mereka udah motoran, jalan kaki, udah. Mereka ya enjoy di sini, bisa tinggal bulanan ya. Bukan harian lagi, bulanan karena satu fasilitasnya sederhana, mereka suka nih yang model-model begini nih. Bungalow-bungalow yang sederhana, harga terjangkau, mereka doyan. Tuh, bule semua. Nah, itu Sohib. Jadi inilah yang kita sampaikan di awal bahwa 14 km masuk itu dari depan ke belakang itu ke dalam ya, maksudnya. Sampai titik terujung itu ya sebelah kiri ini pantai semua. Dan hamparan batu koral, jadi bibir pantainya tidak jauh dari bungalow-bungalow ini. Dan terumbu karangnya juga tidak jauh lagi dari titik terluar pantainya. Itu Sohib. Inilah keindahan wilayah kawasan Pantai Amet, Karangasem, Bali. Sepanjang jalan ini memang yang disuguhkan hanya penginapan ya, homestay, bungalow. Tinggal kita pilih saja. Sekarang kita sudah meninggalkan wilayah Amet menuju spot terakhir sebelum ke Singaraja ya. Tuh, Sohib, di depan Gunung Agung lagi terlihat jelas nih. Nah, jadi kalau kita dari arah ujung Pantai Amet mau menuju ke Singaraja ataupun ke arah Denpasar, di depan kan ada pertigaan tuh, ke kanan ke Singaraja, ke kiri ke Denpasar. Ini Gunung Agungnya seperti ini nih, dengan ketinggian 3140 sekian meter itu, yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Kalau lagi jelas terlihat seperti ini Sohib, luar biasa keren ya. Bayangin sebelah kanan kita bibir pantai, tidak jauh ada gunung di depan. Yang jaraknya mungkin ya kalau ditarik garis lurus kurang dari 10 km. Gitu.
Saat ini kita sudah menuju arah spot berikutnya. Nah, ini yang asik nih. Afrikanya Bali nih, Afrika di Bali nih. Namanya Savanati Anyar. Savanati Anyar ini merupakan satu spot baru ya, belum lama di Bali dan belum terlalu diminati nih. Nanti kita akan melihat apa ya? Gunung Agung tadi kan pernah meletus tuh tahun 1963. Nah, salah satu wilayah yang terdampak itu di Savanati Anyar. Di situ nanti ada hamparan-hamparan pecahan batu dari gunung, letusan gunung, dan tempat lava mengalir, Sohib. Ke dalam Savanati Anyar. Ya, kalau pengalaman yang sudah saat kebaluran sih ya mirip-mirip perjalanan satu ini lebih bagus ya. Karena di Baluran nggak terlalu aspal. Namanya savana ya pasti dekat gunung ya. Udah di kaki Gunung Agung nih. Kalau yang savana ya kering ya. Nih, bekas letusan gunung, Sohib. Terus rumput menguning. Nah, ini nih tanda-tanda bekas kekeringan akibat letusan gunung. Halangnya tinggi-tinggi, lebih dari 3 meter nih ya. Rata-rata 2 meteran. Nanti di dalam kita lanjut lagi ya, masih 4 menit. Kira-kira ya perjalanannya seperti itu. Oke, Sohib, kasih ya. Wah, jalannya agak serem juga nih. Mudah-mudahan naik ya. Wih, meleset-meleset dikit lah. Mana bannya gundul lagi. Kita masuk ke dalam area Savanati Anyar. Jalannya ya batu, tanah, pasir. Campuran ya, gravel. Nah, kita pelan-pelan saja. Karena bannya agak gundul sedikit nih, bagus nih. Kita harus hati-hati. Nggak ngepot-ngepot nih motor. Savanati Anyar. Savanati Anyar. Inilah tempatnya. Sohib, dari kejauhan udah kelihatan tuh background Savanati Anyar tuh ya Gunung Agung. Nah, hamparan kiri kita nih yang bekas lava letusan dulu nih, banyak batu-batu muntahan dari gunung. Para turis-turis yang dari Savanati Anyar. Menjelang masuk nih di gerbang Savanati Anyar, seikhlasnya bayar ya. Jadi nggak ada retribusi sementara. Alhamdulillah tiba juga di lokasi pusat aliran lava Savanati Anyar, Karangasem, Kecamatan Kubu.
Ini dia nih sohib jelajah, Savana Tianyarnya. Masuk Kabupaten Karangasem juga nih Mas ya. Nah, jadi inilah itu galian-galian Gunung Agung. Sayangnya nggak terbuka sampai ke atas dengan perbukitan-perbukitannya. Jadi lumayan keren. Indahnya luar biasa ya. Ini benar-benar pemandangan mata yang mantap. Kalau di sini cuacanya udah nggak terlalu dingin, Pak. Naik Singaraja nggak? Soalnya daerah Singaraja sama sini beda tipis, orangnya juga sama. Iya, beda tipis ya. Kelungkung aja yang lebih dingin katanya. Ya daerah kesana, baru dia dingin. Tadi hawanya Ya kalau daerah sini, daerah mau ke Singaraja. suasana Savana Tianyar. Ya, ini batu-batu bekas gunung yang bukan diletakkan begitu aja, memang batu yang berjatuhan ya, di zamannya pun ribu tahun, ratus tahun. Ini batu bukan batu yang ditempatkan, tapi batu alami yang jatuh dari gunung atau bagian dari gunung. Itu sohib, kita akan tarik lagi ke arah Singaraja. Lihat tuh pantai tuh, semua pantai tuh di ujung-ujung itu. Nah, sebelah kiri ini katanya pembangkit listrik tenaga surya yang baru, punyanya Medco. Biasa. Savana Tianyarnya. Afrika ada di Bali, nggak usah jauh-jauh. Kalau kejauhan di Sumba yang ada di Indonesia, di sini juga ada. Nah, kalau Sumba kan beda ininya, vibes-nya. Tapi kalau ini betul-betul dari letusan gunung berapi, sehingga ekses dari meletusnya gunung itu memang membuat daerah ini menjadi tandus di waktu-waktu tertentu. Jadi ada juga musim-musim hujan tetap hijau juga, tapi tidak sehijau pada umumnya sohib. Oke sohib, untuk sore ini kita akhiri dulu part 2 dari keliling Bali 180 derajat. Kita akan lanjut nanti di keseruan berikutnya. Nantikan info lebih lanjut dari vlog Nursal Paki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jalan masuknya kita beda biar masih rasa aura-aura savananya.